Gua rela nggak sholat demi ngejaga duit kasiran biar nggak minus. Itu yang gue lakuin di tahun 2012 ya guys. Di 4 bulan pertama gue kerja, gue itu jarang sholat gara-gara gue takut banget kasiran gue itu minus guys. Awal-awal masuk kerja gue masih rajin sholat ya kan. Gue nitip nih kasirannya sama pramuniaganya atau temen sip gua gitu ya. Tapi itu gua tiap hari itu ada aja minus 50.000, 100.000. Lu bayangin gaji gua masih 1,6 juta dikaliin sebulan, kalau gua minusnya segitu seberapa banyak habis coy gaji gua. Berapa bulan gua kerja gitu, akhirnya gua memutuskan udahlah gua bener-bener standby di kasiran ini, nggak kemana-mana. Paling gua ke toilet, namanya itu kan nggak bisa ditahan ya kan. Gua nggak sholat buat ngejaga kasiran biar kagak minus. Gue bingung gitu, kenapa kasiran gue tuh minus mulu ya. Kayak gue trauma gitu, gaji gue 1,6 juta minus tiap bulan 700.000. Gue baru mulai kerja, apa gue kagak frustasi gitu ya. Terus emak gue udah kagak kerja juga di rumah ngurusin nenek gue yang lagi sakit ya kan, lagi sakit stroke. Terus gue harus transferin ke emak gue. Terus gimana gue hidup di Jakarta begitu ya, meskipun waktu itu gue numpang, tapi kan gue juga sadar diri numpang, masa gue minta makan full day gitu kan gak mungkin. Belum lagi ongkos dari gue tuh tinggal di Kalibata, kerjaan gue tuh di Pasar Minggu ya kan, gue perlu ongkos ke situ gitu kan ya. Makanya gue rela-relain buat kagak sholat demi itu jagain tuh kasiran, meskipun ujung-ujungnya tetap minus aja gitu kasiran gue. Pas gue pindah toko baru tuh kagak minus lagi ya. Bingung kan lu? Sama, gue juga bingung sampai sekarang. Tapi gue nggak bisa nuduh, gue nggak punya bukti. Intinya di toko itu toko gue pertama yang gue pertama kali kerja itu, gue saban hari minus mulu, ada aja minusnya ya kan. Tapi pas gue pindah toko ya minus paling goceng lah 20.000 lah gitu ya, masih normal lah gitu ya. Makanya gue bingung sampai sekarang tuh, siapa ya, kenapa ya, apa gue yang bodoh apa gimana gitu ya awal-awal. Tapi perasaan pelajaran yang paling gue suka dari zaman gue sekolah itu matematika. Berarti kan gue gak bodoh-bodoh amat soal hitung-hitungan kan. Sampai segitunya perjuangan gue menjadi kasir. Tapi memang pelajaran yang gue dapet di tempat itu tuh berharga banget, di Indomaret tuh berharga banget. Jadi gue merasa mental gue terbentuk di sana, ilmu-ilmu yang gue dapet tuh di sana juga luar biasa gitu. Gue mengenal berbagai macam manusia itu juga di sana gitu. Jadi meskipun cuma 2 tahun, tapi gue bersyukur pernah kerja di sana dan itu jadi bagian diri gue. Jadi gue nggak akan bilang gue dari dulu emang udah kaya, kagak ada. Gue kagak ada kayaknya dari dulu. Nah buat lu ada nggak sih yang lagi ngalamin di fase itu?